Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurjana, NIM 34014200054, Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial pada MKU PAI dengan dosen pengampu Bapak Doni Hidayat Aljanan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu menyongsong tahap lepas landas pembangunan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sebagai warga negara yang menganut paham falsafah Pancasila, kita percaya bahwa agama adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sebab dengan agama kita mengetahui keberadaan kita dengan sistem alam raya ini. Dengan agama pula kita mengetahui dari mana, bagaimana, dan kemana hidup kita ini. Agamalah yang menjawab pertanyaan mengapa kita harus di dunia ini, oleh siapa, dan kemana kita akan pergi. Maka kita harus mensyukuri adanya agama itu. Islam, ajaran sikap pasrah kepada Tuhan. Islam adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti pasrah, yakni pasrah kepada Allah karena menaruh kepercayaan kepadanya. Semua agama yang dibawa oleh para nabi mengajarkan dan membawa ajaran yang menyuruh manusia untuk pasrah kepada Allah. Kedatangan Nabi Muhammad bertugas sebagai pendukung dan pelengkap bagi ajaran-ajaran kebenaran yang telah ada sebelumnya. Ini dari ajaran yang diturunkan Nabi Muhammad ialah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Rasul mengajarkan bahwa adanya hidup jangka panjang, khususnya hidup sesudah meninggal, yaitu pada hari kemudian, dan adanya tanggung jawab pribadi yang mutlak di hadapan Allah atas segala perbuatan di dunia ini. Seruan kepada umat manusia. Manusia tidak akan mampu menentukan sendiri kesucian hidupnya sebagaimana yang dia suka. Manusia dikaruniai kebebasan memilih, namun tidaklah sepenuhnya menguasai jalan hidupnya sendiri. Manusia akan menciptakan kesucian moral hanya dengan bantuan kekuatan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, karena dialah yang menguasai kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Di hadapan manusia tersedia dua jalan hidup. Yang pertama, jalan hidup yang benar, yang akan mempertahankan ketinggian martabat manusia. Inilah jalan Tuhan, yaitu jalan hidup karena iman. Kedua, ialah jalan hidup tanpa iman dan amal soleh yang menuju penghancuran harkat dan martabat kemanusiaan. Tugas utama kekhalifahan manusia. Sebagai makhluk tertinggi yang diangkat untuk menjadi khalifah, manusia hanya tunduk kepada Tuhan, dan sekalian makhluk yang lain, termasuk para malaikat, harus mengakui adanya kekhalifahan manusia. Karena itu, manusia adalah makhluk bebas yang dengan daya kreativitasnya sendiri bertanggung jawab mengembang tugas kekhalifahnya, membangun bumi tempat hidupnya, membangun kehidupan di bumi dengan sebaik-baiknya. Itu tugas kekhalifahan manusia. Fitrah manusia, adanya fitrah yang dalam diri manusia diwakili oleh hati nurani. Setiap pribadi manusia mempunyai potensi yang untuk benar dan baik. Maka dari itu, sikap yang benar dalam pergaulan sesama pribadi manusia dalam masyarakat haruslah didasarkan oleh sikap positif, yaitu husnuzon atau berprasangka baik. Sikap negatif, yaitu su'uzon bersangka buruk, adalah sikap pengingkaran akan fitrah manusia secara terselubung, sehingga termasuk perbuatan dosa. Kebebasan beragama, keadilan, dan musyawarah. Agama pun dilarang untuk dipaksakan kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW selalu diingatkan bahwa tugas beliau hanyalah menyampaikan berita dari Allah, dan beliau tidak berhak, bahkan tidak bisa memaksa orang lain untuk percaya dan mengikuti beliau. Betapapun benarnya beliau dan ajaran itu, ketika Rasulullah SAW sebagai manusia tergoda untuk memaksakan ajaran itu kepada orang lain, turun peringatan dari Allah SWT. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah semua orang di muka bumi, tanpa kecuali. Apakah engkau, hai Muhammad, akan memaksa umat manusia sehingga mereka menjadi beriman? Quran Surat Yunus ayat 99. Manusia bukanlah makhluk kebaikan saja seperti malaikat, tapi juga bukan kejahatan saja seperti setan. Manusia berada di antara keduanya, dan tarik-menarik antara keduanya itulah yang membuat manusia menjadi makhluk moral, artinya makhluk yang selalu dihadapkan kepada tantangan untuk berbuat baik dan godaan untuk berbuat jahat. Maka melihat manusia dengan kekuatan dan kelemahannya itu, dasar kemanusiaan yang adil. Dengan keadilan peradaban yang kukuh bisa terwujud, sebab keadilan adalah dasar moral yang kuat bagi semua pembangunan peradaban manusia sepanjang sejarah.
Selain itu juga, semangat saling menghormati yang tulus dan saling menghargai sejati adalah pangkal bagi adanya suatu pergaulan. Bahkan Rasulullah pun dalam urusan kemasyarakatan diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan musyawarah dan untuk bersikap teguh melaksanakan hasil musyawarah itu dengan bertawakal kepada Allah. Hal yang dapat saya petik dari bacaan tersebut ialah tugas manusia di muka bumi ini sebagai khalifah yang mana manusia bebas untuk memilih jalan hidupnya, yaitu bisa menuju jalan keimanan atau jalan kesesatan. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang hanya memiliki kehidupan sementara, alangkah baiknya jika mengikuti jejak Rasulullah menuju jalan keimanan dengan beramal soleh dan berbuat baik terhadap sesama. Sekian, apabila banyak salah kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.